belajar, lihat dulu kiri kanan bawahnya ada sampah atau enggak. Tolong taruh di tos sampah. Yang belakang duduk di depan Bintang, Fadil. Penuhnya di depan dulu Fadil. Sebelum kita memulai kayak biasa berdoa dulu, tolong Marcel. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalfa mana? Keisha, Lutfia, Marcelino, Maswa. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru yaitu tentang aspek geografi. Nah, tujuan pembelajaran kita ini melalui mode pembelajaran problem-based learning, peserta didik mampu mengidentifikasi aspek geografi dan mampu menganalisa prinsip-prinsip geografi, serta terampil membaca, mengkomunikasikan ide dalam bentuk karya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian geografi, ada yang masih ingat? Pengertiannya apa, Marcel? Ilmu yang mempelajari tentang bumi. Nah, kalau bumi itu berarti cakupannya itu sangat luas. Nah, bagaimana cara kita menyederhanakannya? Caranya yaitu dengan mempelajari aspek geografi. Nah, berarti aspek geografi itu apa? Apa? Daratan. Dia aspek geografi. Ya, ringkasan. Nah, jadi intinya kalau aspek geografi itu adalah penyederhanaan ruang lingkup geografi yang luas. Pahang budayanya bagaimana? Di Jambi budayanya bagaimana? Kalau di Pariaman budayanya kayak apa? Kabui. Terus laki-laki deh di Bali. Nah, kalau Minang biasanya budayanya kayak apa? Tari piring. Terus biasanya kalau Minang ini identik dengan masyarakatnya yang merantau. Ya. Terus masih kalau Minang ini apa lagi yang identik? Makanan. Terus ada yang masih ingat kata-kata adat bercandi cara bercandi kita buang? Itu. Nah,
budaya dari Kalimantan Selatan. Yang pertama, baju adat perempuan berupa kain sarung, baju koko, ikat pinggang, sanggul yang dihiasi mahkota. Dan baju adat laki-laki berupa celana panjang ditutupi sarung sedengkul, baju berlengan pendek, baju luaran, cekak musang, aksesoris di leher dan topi laung. Menggunakan bahasa Banjar. Tariannya itu adalah tarian baksa kembang dan tari rudat. Permainan tradisionalnya yaitu balago, henggrang, asinan, dan barongsai. Kearifan lokal pesisir selatan ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti pengelolaan sumber daya alam, budaya, adat istiadat, seni, arsitektur, agama, dan sebagainya. Berikut beberapa kearifan lokal dari pesisir selatan. 1. Tradisi bailau. Bailau juga dapat diartikan sebagai sastra lisan yang khas dari pesisir selatan. Sastra lisan ini biasanya dilakukan oleh seorang perempuan yang disebut tukang ilau. Bailau juga memiliki makna dan filosofi yang dalam. Sastra lisan ini sering dianggap sebagai cerminan kehidupan masyarakat pesisir selatan. Adat dan tradisi di meninjau. Yang pertama, setiap mendekati bulan Idul Fitri akan mengadakan raki iyas yang ditampilkan pada malam takbiran. Yang kedua, memiliki kuliner khas Cubadak Kicua, Palerinua, dan kue bolu koju dan lain-lainnya. Dan setiap menyambut satu Muharram dirangkakan pawai obor oleh MDA Senegari Meninjau. Dan setiap acara pengangkatan imam dan khatib Datuk Panungke digelar di masjid yang berdiri sejak tahun 1907. Contohkanlah aspek budaya di daerah asal masing-masing. Budaya Padang adalah kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Padang dan berkembang di seluruh kawasan. Setiap acara atau pernikahan harus disambut oleh tari piring dan makanan khas Minangkabau, yaitu rendang dan dendeng. Budaya Minangkabau menganut sistem matrilineal, baik dalam hal pernikahan yang berbeda dari budaya lain yang menganut patrilineal. Selatan tuh ada barongsai. Terus apa tadi lagi? Apa? Tapi jarang. Terus di Kalimantan Selatan gimana tadi lagi? Gimana tadi lagi selain barongsai? Bahasanya gimana di Kalimantan tuh? Bahasa Banjai. Banjar. Nah, yang kedua tadi Rahmi. Gimana tadi di Pariaman tuh? Tabui. Terus? Jape Marapulai. Berarti laki-laki dibeli. Terus? Siapa tadi lagi? Yulia gimana? Di pesisir. Gimana tadi? Apa? Parang pisang. Jadi di pesisir tuh ada tradisi namanya budaya tadi, berarti masuk dalam aspek apa? Tadi ada aspek fisik sama non fisik. Kalau budaya ini termasuk aspek non fisik, bagian dari aspek budaya. Nah, kalau kita masukin ke prinsip geografi masuk Pak.